di dalam ayat ke-76 pada surah Ghafir ini. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong, yang congkak, dan menyombongkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa qala Musa, inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbiril la yu'minu biyaumil hisab. Bahwa tidak ada suatu kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, melainkan sudah Allah tetapkan, Allah rencanakan. Pada pagi hari ini sampai berita kepada kita semuanya bahwa menghadapi ancaman yang begitu berat ya dari Firaun, namun Nabi Musa tetap berada dalam ketenangannya. Kenapa? Karena Nabi Musa selalu berlindung kepada Allah. Dan itu doa yang disampaikan oleh Nabi Musa luar biasa. Inni ustu bi rabbi, bahwa sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku, wa rabbikum, dan Tuhanmu, min kulli mutakabbir, dari setiap segala kesombongan, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak percaya kepada hari penuh perhitungan itu atau hari penghisaban nanti. Inilah yang Allah sampaikan kepada kita semuanya, bahwa betapa Nabi Musa alaihissalam begitu tegarnya di dalam ia menyampaikan pernyataannya, bahwa ia tidak takut terhadap semuanya itu karena ia berlindung kepada Allah. Dan bahkan di dalam pernyataannya, ia pun menegaskan, ia berlindung kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa, dan Tuhan kamu. Itu yang dikatakan kepada Firaun. Dan bahwa betapa dalam hal ini, Bapak dan Ibu, apa yang dimintakan oleh Nabi Musa perlindungannya? Apakah Nabi Musa meminta perlindungan dari kekuatan Firaun, dari pasukannya, ataupun segala kekuatan secara fisik lainnya? Tidak demikian yang disampaikan oleh Nabi Musa, tetapi Nabi Musa meminta perlindungan kepada Allah itu dari segala kesombongan yang dimiliki oleh Firaun dan kroninya. Nah, kalau kita berbicara tentang kesombongan ataupun mutakabbir yang disebutkan di dalam ayat ini, Allah menyampaikan peringatannya kepada kita semuanya, bahwa untuk orang-orang yang sombong, congkak, dan menyombongkan dirinya, Allah sampaikan peringatannya. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu. Kamu kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang menyombongkan diri. Di dalam ayat ke-29 pada surah An-Nahl, hal itu Allah sampaikan. Begitu juga dalam surah Az-Zumar, dalam ayat ke-60, wa yaumal qiyamati taral ladzina wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Pada hari kiamat engkau akan melihat bahwa orang-orang yang berdusta kepada Allah, wajahnya akan menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang takabur, bagi orang yang menyombongkan dirinya? Qilad hulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Begitu juga dalam ayat ke-72, dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri, bagi orang yang takabur dalam kehidupannya. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Dan kita pun insya Allah nanti mendapati di dalam ayat ke-76 pada surah Ghafir ini. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong, yang congkak, dan menyombongkan dirinya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, inilah yang kita dapati pada pagi hari ini. Semoga Allah menghindarkan kita semuanya daripada apa yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, agar kita terhindar daripada kategori orang-orang yang menyombongkan diri dalam skala apapun dalam kehidupan ini, dalam bentuk apapun juga. Semoga dengan berbekalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha hebat. Kita hanyalah makhluk ciptaan Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita semuanya. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu pada kita semuanya. Allah yang telah memfirmankan ayat-ayatnya.
Allah yang telah memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang disampaikannya sebagaimana kita mendapatinya di dalam keseharian kita. Maka tiada lain Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kita terus bermohon kepada Allah, saling menguatkan kita untuk diberikan keistiqomahan dalam membaca, mentadaburi pesan dan makna yang terdapat di dalam ayat-ayat ini, serta Allah berikan kemudahan bagi kita dalam kebersamaan ini untuk menelusuri betapa indah dan luasnya sesungguhnya dan begitu mendalamnya penjelasan yang Allah hadirkan dalam setiap ayat yang kita baca ini.